Oke, kita mulai dengan Professional Management Workshop sesi 3 mengenai budaya perusahaan, budaya organisasi. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas sesi ketiga dari Professional Management Workshop. Dan kesempatan ini akan saya coba buat sebuah materi yang cukup panjang untuk dibahas ya. Nanti kita lihat apakah memang kita perlu 2 kali sesi atau cukup 1 kali. Perlu dipotong jadi 2 karena materi malam ini cukup panjang mengenai budaya organisasi. Oke, makanya perlu segera kita mulai secepatnya. Oke. Budaya organisasi. Mengapa perlu budaya organisasi? Jadi, sebelumnya saya pengen cerita mengenai mengapa kita perlu bahas mengenai budaya organisasi. Pentingnya kemana sih? Pentingnya gimana sih? Ini saya sharing cerita yang terjadi di sekitar tahun 80-an, di mana pada waktu itu terjadi perang dagang atau persaingan dagang ya antara di sektor otomotif antara pabrikan dari Amerika dan pabrikan dari Jepang. Seperti Anda ketahui, industri otomotif itu kan dimulai di Amerika oleh penemunya mobil, siapa Pak Henry Ford kalau nggak salah ya. Itu mulai dari tahun 1900-an awal tuh, awal-awal abad. Tapi setelah berkembang sekian lama, di tahun 80-an, pabrikan-pabrikan di Jepang itu sudah berhasil menguasai pasar dunia. Jadi, bukan cuma pasar di Jepang atau di Asia, tapi sudah menguasai hampir di seluruh pelosok dunia. Padahal seperti kita tahu bahwa tahun 40-an itu Jepang itu dibom atom, dan sebelum 2 kotanya dibom atom, yang lainnya dibom biasa, hancur lebur, tapi mereka bisa bangkit dan dalam 40 tahun, ya 30-an tahun lah, dalam 30-an tahun mereka itu sudah menguasai pasar otomotif. 10 tahun sebelumnya mereka itu memang sudah masuk ke pasar, sudah mulai masuk ke pasar Eropa, pasar Asia, Amerika Latin. Cuma waktu itu masih masuk sebagai kaum penantang. Mulai dari tahun 60-an tuh masuk penantang, 70 sudah jadi penantang kuat. Tahun 80-an mereka sudah menguasai. Tinggal satu benua yang belum mereka kuasai, yaitu Amerika Utara. Itu pun karena masih terjadi resistensi untuk bisa masuk ke pasar baru tersebut ya. Produk Jepang nggak boleh masuk Amerika. Seperti itulah, kira-kira seperti itu. Sehingga ini membuat produsen-produsen di Amerika masih bisa bertahan. Tapi mereka juga masih jualan, produsen pabrikan Amerika, pabrikan mobil di Amerika masih bisa jualan juga di luar negeri. Di negara kita juga, di Indonesia juga jualan, di Eropa mereka jualan. Pabrikan mobil dari Eropa juga masih jualan, tapi sudah dominan dikuasai oleh pasar Jepang. Oleh pabrikan Jepang maksud saya. Pada saat itu sebenarnya pihak dari Amerika selaku penguasa pasar mobil itu sebenarnya sudah lama sih khawatir bagaimana nih kalau dibiarkan seperti ini, bisa susah kita. Sehingga mereka sebenarnya sudah sempat mikir-mikir untuk gimana ya caranya bisa bekerja sama dengan Jepang. Karena kalau tidak bisa kerja sama, susah kita. Karena ada pameo yang mengatakan jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, maka kamu gabunglah dengan mereka, berkawanlah dengan mereka. Berdasarkan kondisi seperti itu, mereka kemudian membuka komunikasi dengan pihak Jepang. Oh ya, Amerika dalam hal ini diwakili oleh General Motors, dan Jepang diwakili oleh Toyota waktu itu. Jadi General Motors buka pembicaraan ke Toyota. Mereka ngomongnya kira-kira begini, kira-kira ya. Gimana kalau kita kerjasama? Bentuk kerjasama yang kami tawarkan, kita bisa bikin pabrik bersama. Kemudian isi pabriknya itu
adalah maksudnya Jepang bisa bikin pabrik di Amerika, nanti Amerika yang operasiin untuk pabrik. Kira-kira seperti itu. Tapi modalnya modal Jepang lah. Bagaimana caranya pabrik Jepang, produk-produk Jepang, waktu itu Toyota ya, produk Toyota masuk ke Amerika, tapi operasionalnya itu semuanya dari Amerika. Bagaimana kalau seperti itu? Jepang memang waktu itu lagi cari cara juga bagaimana caranya bisa bikin jualan produk mereka di Amerika. Mereka waktu ditawarin seperti itu, bisa buka pabrik di Amerika, tapi semua karyawannya, semua mulai dari manajemen sampai yang paling bawah itu semua orang Amerika. Mereka pikir, wah kalau seperti ini bisa bisa terjadi teknologi mereka itu bisa diambil alih nih seperti itu ya. Sehingga mereka bilang wah kami nggak bisa kalau seperti itu. Jadi kami rundingkan dulu lah. Oke, setelah mereka seperti itu, Jepangnya balik lagi, runding dengan kawan-kawannya. Mereka bilang begini, kami tidak bisa kalau modal kerjasamanya seperti itu. Kami suka kerjasama tapi tidak seperti itu. Bagaimana kalau pabriknya di Amerika seperti semula, tapi semua karyawannya itu dari Jepang. Amerika yang lagi mikir, waduh kalau seperti itu sih berat juga. Ini sama dengan masuk ke pasar kami tanpa kami dapat apa-apa. Seperti itu kan lama-lama. Oke, tapi kami bicarakan dulu lah. Akibatnya Amerika ngomong lagi sama kawan-kawannya di Amerika ya. Mereka nanya, aduh, bagaimana nih bentuk kerjasama yang bisa jalan? Akhirnya mereka, ya udah kalau begitu, bagaimana kalau kita cari jalan tengahnya lah. Setengah karyawannya Amerika, setengah karyawan Jepang lah, kira-kira kayak begitu. Setelah dirundingkan dengan Jepang, mereka akhirnya bisa sepakat bahwa oke, kita akan bikin pabrik di mana manajemennya itu dari Jepang, sementara karyawannya semuanya orang Amerika. Kira-kira seperti itu. Akhirnya mereka sepakat seperti itu. Tapi sebenarnya cerita yang mengawali kenapa sampai terjadi seperti itu adalah karena sebelumnya dari pihak Amerika ini, General Motors, sebelumnya itu sudah mengirim beberapa mata-mata bisnis ke Jepang, masuk ke pabrik Toyota untuk cari tahu apa sih sebenarnya yang membuat produk Jepang itu bisa sangat baik, bisa sangat bagus, sehingga bisa menguasai pasar dunia. Dan dari beberapa mata-mata yang mereka kirim, semuanya bilang, kami nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya beda langit dan bumi lah. Cara kerja mereka di sana beda banget dengan cara kerja di Amerika. Ingat, ini masih kondisi tahun 80-an ya, di mana belum ada tuh buku-buku mengenai perbedaan cara kerja perusahaan Jepang dan perusahaan Amerika. Belum ada. Justru karena kerjasama inilah mulai tercipta buku-buku semacam itu. Buku-buku yang laris manis mengenai kontras manajemen antara Barat dan Timur, kira-kira kayak gitu. Oke, setelah terjadi kesepakatan, maka General Motors kemudian memilih Fremont Plant. Fremont Plant ini ditunjuk sebagai pabrik di mana yang akan mereka kerjasama berdua antara Jepang dan Toyota. GM sengaja memilih Fremont Plant karena Fremont Plant itu adalah salah satu pabriknya yang paling buntut lah, paling bobrok lah. Ini bisa dilihat di sini di kondisinya, karyawannya 5.000, tapi tingkat absenteeism-nya atau tingkat absensi karyawannya itu 20%. Jadi banyak banget. Itu bukan cuma macam-macam aja alasannya, sakit lah, inilah, itulah, ngeles lah, pokoknya karyawannya banyak yang ngeles. Kemudian setiap tahun itu ada 2.000 masalah kekaryawanan yang tidak terselesaikan. Karena secara setiap tahun ada 5.000 masalah karyawan yang terdaftar, tapi 3.000 aja yang selesai, 2.000 nggak selesai setiap tahun tuh. Gara-gara terlalu banyaknya masalah-masalah kekaryawanan kayak begitu, mereka sering mengadakan demo buruh. Itu sampai 3-4 kali setahun. Ya, setiap 3 bulanan lah, 4 bulanan ada lagi demo buruh tuh, demo karyawan. Kemudian waktu itu produknya adalah Chevrolet Nova. Ada yang pernah dengar? Kalau
jarang tuh yang pernah dengar saking nggak terkenalnya. Kemudian produktivitas pabriknya itu adalah produktivitas yang paling buruk di General Motors, dan kualitasnya juga hasilnya adalah yang paling buruk di General Motors. Dan biaya pembuatan mobilnya itu 30% lebih tinggi daripada biaya pembuatan mobil di Jepang. Itulah kondisi Fremont Plant yang ditunjuk sebagai oleh General Motors dan disepakati oleh Toyota untuk menjadi pabrik pertama mereka. Pabrik mereka bekerja sama. Jadi sengaja nih, GM kasih yang paling hancur. Dia mau lihat seberapa bagus sih manajemennya Jepang, bisa nggak perbaikin plan yang kondisi mental karyawannya udah kayak begini. Dan Jepang, oke, masuk. Dan setelah mereka kerjasama, selama 4 tahun, ini hasil dari pabrik tersebut. Namanya sekarang adalah General Motor Nomi Plant. Jumlah karyawannya 2.500. Kenapa 2.500 berkurang banget? Karena banyak dari karyawan-karyawan yang tadinya 5.000 itu resign. Mereka bilang kami nggak mau diperintah sama Jepang. Mereka yang ngebom kakek saya, paman saya, atau keluarga saya di Pearl Harbor tempo hari. Saya nggak mau diperintah sama Jepang. Sehingga mereka bilang resign lah. Jepang bilang ya udah kita nggak paksa, kalau kalian nggak mau kerja berarti aja. Dan mereka nggak nambah orang, dibiarin aja. Jadi ada 2.500 karyawan resign, mungkin lebih, tapi mereka ganti dari sedikit karyawan baru, mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari jumlahnya aja udah setengah karyawan aja dia pakai. Kemudian dari tingkat absensi karyawan itu tinggal turun menjadi 2%. 2% ini pun adalah wajar karena di situ memang ada tidak bisa lah kita bilang kehadiran 100%. Itu robot apa? Emang orang nggak bisa sakit, nggak bisa ada keperluan keluarga, seperti itu kan. Itu 2%, turun dari 20%. Dan kinerjanya 4 tahun setelah itu adalah tidak ada lagi masalah yang tidak terselesaikan. Ya, karena masalah yang muncul pun cuma 2 persoalannya. Itu pun bisa diselesaikan dengan baik. Bayangin tadinya 5.000 masalah kekaryawanan turun menjadi 2 per tahun. Itu gila itu. 5.000 turun ke 2. Hampir nggak ada. Dan karena tidak ada lagi persoalan kekaryawanan, akibatnya tidak ada lagi demo yang dilaksanakan. Nggak ada demo lagi. Sebentar. Saya harus pantau juga, siapa tahu Bapak mau bertanya, jadi perlu saya cek juga di chat. Sebentar ya. Mana chat ini barang? Nah, itu dia. Iya. Bentar ya. Ya, saya lagi handphone saya aku bikinkan jadi co-host Pak, biar bisa lihat chat di situ. Sehingga kalau ada apa-apa Bapak bisa nanyanya di chat sehingga saya bisa tetap baca tanpa. Oke, sudah beres. Oke. Kemudian karena terjadi peningkatan kualitas suasana kerja di sana, produk mereka juga meningkat. Yang tadinya cuma Chevrolet Nova tahun 88 ya, itu mereka sudah juga membuat Geoprism, dan juga muncul yang masterpiece-nya Toyota, yaitu Toyota Corolla. Toyota Corolla tahun 86 itu ampun, itu semua rumah tangga merasa harus punya tuh. Top banget. Hampir semua rumah punya tuh. Semua orang hampir semuanya punya yang mampu beli ya. Kemudian produktivitasnya yang tadinya paling jelek seluruh GM menjadi double dari rata-ratanya GM. Ini bukan yang terbaik ya. Kalau terbaik itu cuma juara 1. Kadang-kadang tidak beda jauh dengan juara 2 atau juara 3 ya. Kadang-kadang ini enggak. Double dari rata-ratanya GM. Produktivitasnya. Kualitasnya juga sudah menjadi yang terbaik di seluruh GM.
dan assembly-nya atau biayanya itu menjadi sama dengan uh, pabrikan di Jepang. Sementara Anda tahu bahwa biaya biaya pembuatan di Amerika itu lebih tinggi daripada di Jepang. Gajinya kan gila-gila, bahan bakunya mahal-mahal, apa segala macam, lebih mahal daripada di Jepang. Sehingga kalau mereka bisa bikin sama dengan Jepang, itu luar biasa. Nah, ini adalah sebuah perubahan kontras yang hanya dalam waktu 4 tahun, ya 4 tahun juga memang nggak terlalu singkat ya, tapi untuk perubahan sekontras ini 4 tahun itu cepat banget loh. Hanya dalam waktu 4 tahun, sudah terjadi perubahan seperti ini. Dan salah seorang karyawan yang kerja di Fremont Plant dan kemudian ikut hijrah ke Nome Plant, itu sempat ditanyai oleh wartawan, ditanya, kenapa sampai terjadi perubahan seperti ini? Bagaimana Anda menggambarkan perubahannya seperti apa? Dia jawabnya begini, oke, perubahannya jadi sangat baik ya, suasana kerja menjadi sangat luar biasa. Bayangin aja Pak, dulu saya ini waktu di Fremont, masih namanya Fremont, saya kan sampai sekarang ini masih bagian pintu. Dia ngerjain pintu mobil itu, kalau mau dilas, kalau sudah jadi rangkanya, itu kan perlu dilas supaya bagian rangkanya itu ada ada plat lah, lempengannya lah yang menutup bagian pintu luar dengan pintu sebelah dalam yang dekat sopir atau dekat penumpang. Pokoknya bagian pintu sebelah dalam itu perlu dilas. Dulu saking jengkelnya saya kepada perusahaan, sampah makan siang saya itu sengaja saya masukkan ke dalam pintu tadi. Kemudian sudah itu saya las. Tidak ada cara untuk mengeluarkan sampah tadi keluar dari situ karena sudah dilas. Kecuali kalau lasnya mau dirobek. Nggak ada mur, nggak ada baut di situ. Jadi memang udah dipasang mati lah. Tapi kan namanya sampah pasti baunya keluar ya. Dan setelah membuang sampah seperti itu dan saya las masuk ke dalam pintu tadi, saya ketawa. Hahaha. Nanti yang beli mobil ini cilaka. Dia akan cium bau yang nggak sedap. Tapi setelah cari kemana-mana, nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena itu sudah bagian dalam besi yang dilas. Itu, saking jahilnya, saking jengkelnya kepada perusahaan, sehingga si karyawan tadi sudah melakukan sabotase. Kalau ingat di materi kedua, di mana ada tingkah laku karyawan yang buruk ya, itu karena dilakukan buruk oleh manajemennya, biasanya seperti itu. Ini yang dilakukan oleh karyawan di Fremont Plant tadi. Kemudian setelah pindah ke kerjasama dengan Jepang, saya diperlakukan dengan sangat baik. Contohnya misalnya, dulu kami tidak pernah didengar oleh atasan, sekarang kami diperhatikan, didengar, di atasan itu walaupun ada kendala bahasa di awalnya, mereka kemudian sangat memperhatikan, sangat sering komunikasi dengan kami, cari tahu apa rencananya, apa yang kurang, apa yang bisa dibantu, kira-kira kayak gitu. Sehingga saya bahkan pernah satu kali para manajemen ini mengeluarkan kebijakan bahwa karyawan-karyawan silahkan bikin kartu nama sendiri. Silahkan, bukan kartu nama sendiri, silahkan order kartu nama ke bagian admin lah. Mengenai jabatannya, terserah kalian mau tulis apa di situ, tulis saja. Saya waktu itu, ya udah kalau begitu bagaimana kalau saya iseng-iseng bilang, saya mau jadi direktur pintu. Ternyata mereka setuju loh. Mereka bikinkan kepada saya direktur urusan pintu, kira-kira kayak gitu. Bahasa Inggrisnya aku nggak tahu, tapi kira-kira seperti itu kata-katanya. Direktur urusan pintu. Padahal sebenarnya kenyataan di sana saya ini tukang las bagian pintu. Tapi di Jepang nggak ada masalah. Yang penting kita di dalam perusahaan saling tahu siapa Anda berkoordinasi kepada siapa atasan Anda, siapa bawahan Anda. Yang penting kerjaan beres. Mengenai kartu nama itu kan nggak penting. Itu cuma identitas saja untuk eksternal keluar ya. Dan saking bangganya saya dengan kartu nama itu, setiap kali saya pulang nonton, di sana namanya pakai Super Bowl ya, pertandingan massal yang banyak penontonnya itu, Super Bowl. Setiap kali saya pulang dari Super Bowl, kami pulang deh. Setiap kali saya di parkiran mobil itu ada mobil Toyota,
hasil hasil dari pabrik kami, saya keluarin kartu nama saya dan saya tulis di kartu itu, saya yang membuat mobil Anda. Jika ada masalah, hubungi saya gratis, tanpa biaya. Kemudian kartu nama itu saya selipkan di wiper, wiper jendela tuh dari mobil tersebut. Sehingga orang itu nanti pemilik mobil itu akan baca, oh kalau ada masalah silakan konsultasi ke saya, konsultasi ke orang ini gratis tuh. Saking bangganya bahwa saya yang membuat mobil Anda. Kalau Anda bayangkan bagaimana kondisi mental dari orang yang tadinya melakukan sabotase kepada perusahaan sampai buang sampahnya ke mobil, kemudian dilas mati, menjadi orang yang menuliskan kartu namanya, saya membuat mobil Anda, jika ada masalah hubungi saya. Itu adalah perubahan mental yang luar biasa. Dan itu orangnya sama loh. Orang yang tadinya dibilang rebel sekarang menjadi hero, itu adalah orang yang sama. Dan tidak ada upaya manajemen khusus untuk orang ini, nggak ada. Yang mereka lakukan adalah mengubah budaya kerjanya, budaya organisasinya. Dan gara-gara budayanya diubah, hanya 4 tahun loh berubah. Oke? Ini menurut saya sebuah alasan yang sangat kuat bagi kita untuk mempelajari budaya organisasi. Karena tidak mungkin kita kasih tahu kepada karyawan yang rebel tadi ya, yang lagi merusak, lagi buang sampah dalam kerjanya yang benar, ini gini-gini, ayo gimana coba caranya? Membuat mereka itu menjadi, coba bikin di kartu namamu, tulis itu, saya membuat mobilmu. Tidak mungkinlah hal-hal seperti itu diajarkan atau diinstruksikan berupa perintah. Itu pasti keinginan dari hati. Baik tindakan sabotasenya itu dari hati, dan tindakan untuk memuaskan karyawan ini adalah sesuatu yang dari hati. Tidak mungkin itu ada dalam SOP perusahaan, nggak bakalan. SOP bukan dibuat untuk seperti itu. Tapi kenapa sampai terjadi? Karena yang disentuh adalah hatinya. Dan untuk menyentuh hati karyawan, hati semua orang, maka yang perlu dibuat adalah budayanya. Oke? Dan itulah pentingnya kita belajar mengenai budaya organisasi. Oke, saya lanjut ya. Itu alasan kenapa kita perlu belajar. Sekarang saya ingin memperkenalkan kerangka nilai yang saling berkompetisi atau saling bertentangan. Apalagi maksudnya nilai yang bertentangan. Maksudnya begini, dalam merancang budaya organisasi yang baik, sebenarnya terdiri dari dua sumbu yang saling tolak belakang. Sumbu pertama adalah budaya yang fokus kepada eksternal dan diferensiasi. Apalagi eksternal diferensiasi tenang aja, nanti saya jelasin. Dan di sisi sebaliknya adalah fokus kepada internal dan integrasi. Sementara yang sumbu atas bawah, satu bicara budaya yang fokus pada fleksibilitas dan keleluasaan, sementara yang di bawah ini fokus kepada stabilitas dan kontrol. Nah, jadi bisa lihat ya, eksternal lawannya internal, fleksibilitas lawannya stabilitas. Mana yang bagus? Mana yang lebih unggul daripada yang lain? Oke? Nggak ada. Itu tergantung dari kondisinya. Jadi contoh begini. Untuk budaya yang fokus kepada eksternal di sebelah kanan dan fleksibel, maka budaya disebut adhocracy. Sementara kalau dia budayanya internal tapi fleksibel, maka itu disebut budaya clan. Kalau dia internal dan fokus pada stabilitas, namanya hierarki. Kalau dia fokus kepada internal dan pada kestabilan, namanya budaya market atau pasar. Nah, namanya udah tahu ya, adhocracy, clan, hierarki, dan market. Bagaimana detailnya? Bisa kita lihat. Adhocracy adalah perusahaan yang fokus pada pencapaian eksternal dengan memberikan banyak kebebasan untuk berinovasi. Sementara clan adalah perusahaan yang fokus pada pengembangan internal dengan memberikan banyak kebebasan dan kepedulian terhadap customer dan karyawan. Sementara hierarki fokus pada internal dengan penekanan pada stabilitas dan kontrol. Sementara market fokus eksternal, penekanan stabilitas dan kontrol. Dari sumbunya aja udah kelihatan. Bebas, keluar,
adhocracy, bebas ke dalam clan, stabil ke dalam hierarki, stabil keluar market. Itu kira-kira kata kuncinya seperti itu. Lebih detailnya lagi bisa kita lihat di sini. Adhocracy adalah tempat kerja yang dinamis. Sebentar aku kecilin dulu ya. Tempat kerja yang dinamis, kreatif, dan beratmosfer wirausaha. Orang-orang berani mengambil peluang dan nanggung resiko kegagalan. Para pemimpin dianggap sebagai inovator dan mengambil resiko. Hal yang merekatkan orang-orang dalam perusahaan tersebut adalah komitmen untuk bereksperimen dan berinovasi untuk selalu menjadi yang terdepan. Penekanan jangka panjang perusahaan adalah pada pertumbuhan dan perolehan sumber daya baru. Bagaimana grow dan punya resources yang baru. Sukses berarti selalu menempatkan produk dan layanan unik dan baru, selalu punya unik dan baru. Dan menjadi pemimpin produk atau layanan adalah yang terpenting. Yang terpenting bagi perusahaan itu, produk kita adalah pemimpin. Layanan kita adalah pemimpin. Dan organisasi mendorong inisiatif dan kebebasan individu. Oke? Apakah ini budaya yang asik? Iya, menurut saya ini cukup asik. Tapi kita lihat lagi budaya yang lain, karena budaya lain juga asik, enak, tergantung dari kondisinya. Clan. Kalau clan, tempat kerja yang sangat bersahabat, di mana orang-orang saling berbagi, mirip sebuah keluarga besar. Pemimpin atau pimpinan organisasi dianggap mentor, guru, dan bahkan mungkin sebagai orang tua. Perusahaan ini diikat oleh loyalitas atau tradisi, komitmen kerja tinggi. Perusahaan ini memberi penekanan pada pengembangan sumber daya manusia dan sangat mementingkan kedekatan dan moral. Kesuksesan diukur dari kepekaan terhadap pelanggan dan kepedulian terhadap karyawan. Jadi kalau pelanggan dilayani dan baik dan peduli kepada karyawan, klien itu. Organisasi tersebut sangat mementingkan kerja tim, partisipasi, dan kesepakatan. Oke. Kalau kita bandingkan dengan adhocracy tadi, ini kedekatan. Kalau tadi inovasi, selalu mau menjadi yang terdepan. Sementara clan, kedekatan, gotong royong, kerjasama. Itu kata kunci. Hierarki. Ini adalah tempat kerja yang sangat formal dan terstruktur. Dan prosedur mengatur apa saja yang dilakukan orang. Para pemimpin membanggakan diri sebagai koordinator dan pengatur yang baik dan sangat efisien. Mempertahankan kelancaran operasional adalah sangat penting. Aturan dan kebijakan formal mengikat organisasi. Perhatian jangka panjangnya terletak pada stabilitas dan kinerja dengan operasi yang efisien dan lancar. Kesuksesan didefinisikan dalam hal penyelesaian pekerjaan, tercapainya rencana kerja, dan biaya yang rendah. Artinya nggak boros, irit, efisien di sini. Gaya manajemen sangat memperhatikan kelancaran dan keberlangsungan pekerjaan. Oke. Ini untuk budaya hierarki. Dia sangat mementingkan kelancaran, tidak ada kaget-kaget, semua terantisipasi, semua sudah dipikirkan dan diatur, dikontrol, dikoordinir dengan baik. Itu bicara mengenai hierarki, budaya hierarki. Keempat, budaya market. Sebuah tempat kerja yang berorientasi pada hasil. Perhatian utama adalah penyelesaian pekerjaan. Karyawannya kompetitif dan berorientasi pada tujuan. Pemimpinnya adalah pembawa hasil, sedang berkompetisi, mereka tangguh dan menuntut. Jadi mereka ini mau kerja keras dan menuntut anggotanya juga seperti itu. Hal yang merekatkan perusahaan adalah penekanan pada kemenangan. Reputasi dan kesuksesan adalah segalanya. Mereka mau jadi pemenang. Fokus jangka panjangnya adalah pada tindakan kompetitif dan pencapaian target. Kesuksesan diukur dari penguasaan pangsa pasar dan penetrasinya. Jadi kalau yang lain, adhocracy tadi pada pemimpin pasar, produknya harus jadi yang unik, jadi yang nomor satu. Kalau ini enggak. Yang penting kita menguasai pasar. Mau nomor satu kayak nomor berapa kayak, yang penting kita pasar kita kuasai. Harga kompetitif dan kepemimpinan pasar adalah yang terpenting. Gaya manajemennya menuntut daya saing dari setiap karyawan. Nah, ini gambaran mengenai 4 jenis
budaya tadi. Kalau dibandingkan secara ringkas, kira-kira seperti ini. Budaya adhokrasi, orientasinya adalah kreatif. Leader yang cocok dengan budaya itu adalah tipe-tipe inovator, entrepreneur, dan visioner. Value driver atau nilai yang mendorong organisasi ini maju adalah output yang inovatif, transformasi terus-menerus, perubahan terus-menerus, perbaikan terus-menerus, dan kelincahan, agility. Dan teori efektivitasnya adalah inovasi, visi, dan sumber daya baru untuk memproduksi efektivitas. Itu adhokrasi. Clan, orientasinya bukan kreatif, tapi kolaboratif, kerjasama. Pemimpin yang cocok dengan budaya clan adalah fasilitator, mentor, atau team builder. Value driver-nya atau nilai pendorongnya adalah komitmen, komunikasi, dan pengembangan orang. Teori efektivitasnya adalah pengembangan orang dan partisipasi untuk menghasilkan efektivitas. Hierarki orientasinya adalah kontrol. Leader yang cocok di situ adalah orang yang koordinator, memonitor, dan organizer, pengatur. Nilai-nilai pendorongnya adalah efisiensi, ketepatan waktu, konsistensi, dan keseragaman. Mereka nggak suka ada yang aneh-aneh. Kayak Six Sigma gitu loh. Teori efektivitasnya, kontrol dan efisiensi dengan proses yang benar akan memberikan produktivitas atau efektivitas yang baik. Sementara budaya market, orientasinya adalah kompetisi. Leader yang cocok untuk kondisi dengan budaya market adalah pendorong, hard drive, dia dorong keras, dia juga sifatnya berkompetisi, dan juga orang yang memberikan hasil. Nilai pendorongnya adalah market share, pangsa pasar, pencapaian tujuan, dan tingkat keuntungan. Dan teori efektivitasnya adalah secara agresif berkompetisi dan fokus pada customer untuk memberikan produktivitas, efektivitas. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa 4 budaya ini masing-masing berbeda banget, kontras malah. Itu makanya disebut dengan nilai-nilai yang berkompetisi. Karena siapa bilang eksternal selalu lebih bagus daripada internal? Siapa bilang fleksibilitas selalu lebih bagus dari stabilitas, atau sebaliknya? Seperti itulah. Tergantung dari kondisi kita pada saat ini. Mana yang cocok, itu yang kita terapkan. Oke, terus kita lanjut mengenai aspek dari budaya organisasi itu sendiri. Jadi aspek budaya organisasi itu ada 6 hal. Yang pertama adalah karakteristik dominan, kemudian kepemimpinan organisasi, pengaturan karyawan, perekat organisasi, pendekatan strategis, dan kriteria keberhasilan. Apalagi nih barangnya? Oke, kita lihat. Contoh misalnya nih, karakteristik dominan. Yang kode 1 itu adalah adhokrasi, kode 2 adalah clan, kode 3 adalah hierarki, kode 4 adalah market. Kita lihat ya, perbedaan karakteristik dominannya. Kalau 1, perusahaan sangat dinamis dengan atmosfer kewirausahaan. Karyawan bersedia mengambil risiko dan menanggung akibatnya jika gagal. Itu adhokrasi. Kalau clan, perusahaan sangat personal, mirip dengan keluarga kedua. Karyawan saling berbagi dengan karyawan lainnya. Ketiga, perusahaan sangat terkontrol dan terstruktur. Hampir semua aktivitas diatur oleh aturan formal. Ini kalau hierarki. Sementara 4, market, perusahaan yang sangat berorientasi hasil, sangat menekankan pada pencapaian target. Karyawannya sangat kompetitif dan berdaya saing. Itu kalau kita bicara mengenai aspek karakteristik dominan. Kalau bicara kepemimpinan, ini lagi nih bedanya. Kalau hierarki, pemimpin menjadi contoh dalam hal kewirausahaan, inovasi, dan pengambilan risiko. Mereka bersedia tuh untuk ambil risiko. Kemudian kalau clan, para pemimpin menjadi contoh dalam hal mengajar, mendukung, dan menuntun karyawan. Mereka adalah para mentor. Kalau budaya hierarki, para pemimpin menjadi contoh dalam hal mengkoordinir, mengatur, dan memastikan semua berjalan lancar. Sementara budaya market, para pemimpin menjadi contoh dalam hal tanpa alasan, agresif, dan fokus pada pencapaian hasil.
Kalau aspek pengaturan karyawan, ini nih beda gayanya. Pada adhokrasi, gaya manajemen yang dipakai adalah gaya yang mendukung pengambilan risiko individual, inovasi, kebebasan, dan keunikan. Kalau Klan, gaya manajemen yang dipakai adalah gaya yang mendukung kerja tim, kesepakatan, dan partisipasi. Gaya ketiga atau gaya hierarki, gaya manajemen yang dipakai adalah gaya yang mendukung keberlangsungan pekerjaan, sinergi, kemampuan memprediksi, dan kelanggengan hubungan antar karyawan. Sementara gaya manajemen yang keempat, gaya manajemen yang dipakai ada 4 ini market ya. Gaya manajemen yang dipakai adalah gaya yang menuntut daya saing dan sangat menuntut pencapaian hasil. Bisa lihat bahwa 4 hal ini sangat tidak sama ya. Bahkan cenderung berkompetisi. Kemudian perekat organisasi. Kalau adhokrasi, dia bicara mengenai hal yang merekatkan perusahaan adalah komitmen untuk berkembang dan berinovasi. Selalu ingin menjadi yang terdepan. Kalau itu yang membuat orang-orang ini betah tinggal di organisasi itu. Karena budayanya, kami yang punya produk yang terdepan, terbagus, tercanggih, kami. Itu yang membuat mereka bangga. Terus yang kedua, kalau di budaya Klan, yang membuat orang-orang itu hatinya terikat adalah yang merekatkan perusahaan adalah loyalitas dan saling percaya. Komitmen kepada perusahaan sangat tinggi. Kalau pakai budaya ketiga, budaya hierarki, hal yang merekatkan perusahaan dan orang-orang di dalamnya adalah peraturan dan prosedur formal. Memastikan semuanya berjalan lancar adalah yang terpenting. Mereka suka, karena mereka orang-orang yang teratur. Mereka nggak suka tuh gaya selebor-selebor gitu ya. Mereka suka dengan itu. Makanya mereka itu menjadi perekat organisasinya. Sementara gaya budaya market, hal yang merekatkan perusahaan adalah usaha keras untuk mendapatkan hasil. Hal yang penting adalah hasil yang diberikan kepada perusahaan. Dengan begitu mereka juga dapat bagian kan. Nah, mereka senang tuh memberikan hasil. Nah, itu adalah budaya market. Inovasi, budaya 1. Kedekatan, budaya 2. Loyalitas. Semuanya lancar, budaya 3 tuh. Budaya 4, hasilnya. Pendekatan strategis pada hierarki, pada budaya pertama, budaya inovasi itu, adhokrasi, perusahaan menekankan segala usahanya untuk mendapatkan sumber daya baru dan membuat tantangan baru. Sangat menghargai upaya seperti mencoba hal baru dan mencari peluang baru. Mereka itu tidak bosan cari bagaimana caranya lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih seperti itulah, lebih berkualitas. Tidak berhenti usahanya, dan semua orang tuh. Jadi semua departemen di sana itu adalah divisi R&D. Semuanya research and development. Cari cara baru. Kalau kedua, budaya Klan itu menekankan gini. Usahanya adalah untuk mengembangkan orang. Sangat menghargai kejujuran, keterbukaan, dan partisipasi. Kemudian yang ketiga, kalau budaya hierarki, menekankan usahanya untuk memastikan keberlangsungan dan stabilitas. Sangat menghargai efisiensi, kontrol, dan lancarnya operasional. Oke, beda kan? Kemudian yang keempat, market. Perusahaan menekankan segala usahanya untuk memenangkan persaingan bisnis dan pencapaian hasil. Sangat menghargai pelampauan target dan penguasaan market share. Oke, jadi kalau Anda lihat ini dikontraskan bidang-bidangnya dibilang penekanan strategis, memang beda kok 4 budaya ini. Kemudian kriteria keberhasilan, apa parameter sukses? Orang dibilang sukses di organisasi itu kalau bagaimana ya? Nah, di budaya adhokrasi, sukses bagi perusahaan adalah berarti selalu mempunyai produk atau jasa terbaru, terbaik, atau terunik. Selalu menjadi pelopor dan inovator. Kami dikenal sebagai pelopor, kami inovator. Kalau ada yang terbaru, pasti kami itu. Nah, itu dia. Itu kriteria keberhasilan dari kalau budaya adhokrasi. Sementara kalau budaya Klan, sukses bagi perusahaan dilihat dari tingkat pengembangan SDM, kerja tim, komitmen karyawan, dan kepedulian terhadap customer. Semakin bagus hal-hal tadi, semakin sukseslah perusahaan dari perusahaan yang mengadopsi budaya Klan. Sementara yang ketiga, budaya hierarki, sukses bagi perusahaan dilihat dari tingkat efisiensi, penyelesaian pekerjaan selalu tepat waktu, jadwalnya lancar, dan biayanya rendah. Oke?
Jadi ini bicara efisiensinya, itu dianggap sukses. Sementara keempat, atau budaya market, sukses bagi perusahaan berarti memenangkan persaingan bisnis dan mengalahkan kompetitor. Kuncinya terletak pada penguasaan pasar. Oke, jadi ini semuanya memandang kesuksesan itu dari sudut yang berbeda-beda. Atau memang suksesnya sendiri beda-beda kali ya. Kira-kira seperti itulah. Beda-beda yang mereka jadikan parameter keberhasilan. Nah, sekarang saya mau cerita mengenai siklus budaya dari Apple Computer. Kenapa saya pakai Apple Computer? Karena ini adalah perusahaan yang cukup terkenal, besar sekali, dan kita semua tahu lah kira-kira kayak bagaimana produk-produknya banyak beredar juga di negara kita. Jadi ceritanya pertama begini. Pada saat kedua Steve tersebut, Steve Jobs dan Steve Wozniak, mulai membuat Apple Computer, mereka mulai kerja dari garasinya ya. Kerja di garasi, bikin komputer lah. Apple waktu itu. Pada saat mereka baru awal-awal mendirikan perusahaan itu, mereka berdua kemudian hire orang, tambah sedikit-sedikit orangnya. Budayanya itu seperti yang kita lihat di profil 1. Ini hasil interview kepada orang-orang di awal perusahaan Apple berdiri. Ternyata dari situ bisa dipetakan budayanya kayak nomor 1. Artinya apa? Mereka sangat menekankan pada kanan atas. Kanan atas itu artinya adhocracy. Mereka sangat menekankan pada inovasi. Harus menjadi produk yang terbaik dan terdepan. Kenapa sampai itu yang menjadi penekanan utamanya? Adalah hal wajar, karena pada saat awal-awal itu yang menjadi raksasa komputer adalah IBM. Dan kalau Apple tidak mampu membuat produk yang bisa unik atau lebih baik, atau mengungguli IBM, maka mereka itu tidak akan bisa bertahan sebagai pembuat komputer. Pasar akan bilang, ngapain beli Apple? Apa sih bagusnya nih barang satu? IBM aja lah, udah top sana. Kira-kira seperti itu. Sehingga mereka memang punya keinginan untuk membuat, dan memang juga ada produknya ya. Mereka berinovasi untuk membuat komputer yang lebih bagus daripada IBM waktu itu. Dan itulah menjadi budaya mereka. Sehingga mereka mampu membuat produk yang memang waktu itu lebih bagus daripada IBM. Sehingga mereka bisa jalan nih organisasinya, bisa jualan. Karena memang pasar menyambut, oh produknya bagus ya, iya ya. Kalau ini bisa ini bisa ini. Kalau IBM enggak tuh, misalnya contoh, ada keunggulannya. Keunggulan yang kentara. Terlihat di masyarakat, di pasar. Dan berjalanlah organisasi Apple Computer di awal tadi dengan penekanan pada inovasi. Oke, dan memang biasanya seperti itu. Perusahaan-perusahaan kalau baru berdiri itu inovasinya harus kencang. Bukan aturannya dikencengin. Inovasinya dikencengin. Bagaimana bagaimana kita mendapatkan pasar. Pasar bisa lihat produk kita, jasa kita itu unik, bagus, sehingga mereka mau beli. Kalau sama aja dan yang lain, mereka pasti beli yang sudah jadi penguasa pasar saat itu. Oke, itu kondisi profil 1. Kemudian setelah mereka, ini lama nih bertahan di profil 1. Kemudian setelah mereka punya ratusan karyawan, bahkan sampai ribuan karyawan ya, sebenarnya ya, sampai 5.000-an karyawan. Mereka itu tambah lama tambah banyak orang nih. Di awal-awal sih gampang tuh inovasi aja. Tapi begitu sudah tambah banyak orang, mulai agak susah nih komunikasinya nih. Bayangin aja kalau cuma kerja sekitar 3 orang, 4 orang masih gampang. Tapi kalau sudah sampai 5.000 orang, gimana tuh caranya untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang terjadi? Apple waktu itu mengambil tindakan, menerapkan budaya, yang dikencingin adalah klannya, kebersamaannya, kerjasamanya, gotong royongnya, kedekatan antar karyawannya, sambil tetap fokus pada inovasi. Jadi bisa dilihat di profil 2 tuh. Profil 2 itu sedikit berbeda dari profil 1. Kalau profil 1 kuat banget di adhocracy-nya, inovasinya. Kalau di 2 dia sudah agak berimbang antara inovasi dan klan, adhocracy dan klan. Kenapa klan yang mereka pilih? Karena mereka percaya bahwa kedekatan antar karyawan itu akan melumbarkan segala masalah. Apa-apa aja dikomunikasikan aja lah, diomongin aja lah, selesai itu masalah.
Kira-kira seperti itu. Mereka percaya seperti itu dan seperti itulah mereka berjalan. Jadi inovasi tetap nomor satu, kalau ada masalah, ngomong, bicara sama yang lain, siapa yang punya masalah, ngomongin di sana. Selesaikan secara adat. Kira-kira seperti itu. Dan itulah yang berjalan. Dan para Steve Jobs, terutama Steve Jobs, itu percaya banget dengan hal ini. Steve Jobs kan seperti Anda tahu, dia leadernya kencang banget ya. Dia percaya benar bahwa beginilah resep sukses untuk bisa berhasil. Buktinya, aku bikin perusahaan mulai dari, dari garasi bisa sampai ribuan karyawan, sampai menjadi perusahaan terbuka, TBK kayak begini, masuk bursa saham, itu cukup begini kok budayanya. Inovasi dan kedekatan antar karyawan. Apa masalah di situ? Nah, tapi sebagian besar, karena perusahaannya sudah tambah lama tambah besar, dan juga namanya sudah TBK ya, sebagian besar saham sudah dilepas kepada orang-orang baru, dan orang-orang baru ini juga punya pandangan lain mengenai bagaimana harusnya perusahaan ini dikelola. Mereka yang sudah pengalaman di perusahaan-perusahaan besar bilangnya begini, iya benar, tapi kita perlu berubah. Maksudnya begini, kita ini perlu lebih banyak SOP dan aturan gitu loh. Kita perlu lebih banyak bagaimana caranya mengatur perusahaan sehingga tidak bisa semuanya cuma dikomunikasikan begitu aja. Ada juga yang diperlukan dengan kerangka kerja kita. Kita perlu tata cara, kita perlu ya pokoknya sesuatu yang bikin semuanya lancar, teratur lah. Perlu sistem lah. Perlu lebih kuat dalam hal sistem. Sistem yang mengatur kita semua bekerja. Ide ini tidak diterima oleh Steve Jobs waktu itu. Nggak bisa. Dibicarain aja apa masalahnya sih? Kenapa perlu sistem? Sistem yang kayak gimana lagi? Pokoknya kira-kira mereka bentrok kayak begitulah. Karena kedua pihak ini tidak bisa dipertemukan, sama-sama ngotot. Akibatnya terjadi semacam voting. Dan seperti Anda ketahui, Steve Jobs kalah. Dan karenanya dia dikeluarin dari perusahaan. Pernah dengar kan Steve Jobs dikeluarin dari Apple? Ya itu dia. Kenapa sampai dikeluarin? Itu nggak banyak yang cerita. Sebenarnya terjadi gara-gara pertentangan budaya ini. Manajemen baru pengen lebih banyak penguatan pada sistem. Bagaimana sistem, SOP, prosedur apa semuanya diperkuat, sementara Steve Jobs bilang nggak perlu, kita mau gaspol tuh inovasi dan kedekatan antar karyawan. Itu yang harus ditekankan. Itu sudah bicara beda budaya ya. Akibatnya setelah Steve Jobs dikeluarkan, nggak ada lagi yang menantang bagaimana sistem diperkuat, masuklah profil 3, Anda lihat. Mereka langsung banting setir tuh, put, kiri bawah. Kiri bawah itu bicara mengenai penguatan pada sistem. Hierarki, bagaimana semuanya berjalan lancar, teratur, efisien. Kira-kira sudah jalan seperti itu sampai sampai keadaan sudah cukup bagus ya, semuanya sudah cukup tertata, urusan organisasi sudah tertata, sudah cukup bagus, baru mereka lihat, oke, sekarang kita sudah sebagai perusahaan sudah cukup tertata lah, sistemnya sudah ada lah, sudah semakin kuat lah. Dan mereka kemudian sadar, bagaimana kalau kita mulai mengembangkan sayap pemasaran kita ke negara-negara lain. Kita jangan cuma main di Eropa Barat dan di Amerika aja deh. Kita masuk juga tuh di pasar-pasar negara-negara lain. Asia Tenggara contohnya. Sehingga sejak saat itu mereka kemudian mulai jualan produk ke negara-negara yang selama ini tidak pernah mereka sentuh, mereka nggak lirik. Dan sejak itulah contohnya masuk produknya ke Indonesia. Itu akibat mereka berubah budaya. Mereka mulai masuk ke profil keempat. Budaya keempat itu adalah budaya sistemnya tetap dikencengin, tapi mereka juga mau menguasai pasar, market share. Bagaimana sih pangsa pasar penjualan di dunia? Mereka sudah mulai ngotak-ngotik itu tuh. Dan kemudian karena seperti itu, mereka kemudian melebarkan pasarnya. Sebenarnya ada profil keempat, cuma tidak sempat saya masukkan. Profil kelima saya gambarkan di sini. Setelah Steve Jobs, setelah mereka sudah menguasai pasar, ternyata mereka menyadari bahwa oke, sekarang kita perlu, pasar sudah dikuasai, sudah masuk di seluruh dunia. Hampir nggak ada lagi negara dunia ini yang nggak ada produk Apple-nya.
Sekarang kita perlu lagi inovasi. Dan waktu itu mereka sadari, siapa tuh jagonya inovasi? Tuh ada tuh Steve Jobs yang dulu bikin perusahaan kita. Dia udah panggil lagi mereka masuk. Nah, karena mereka sudah menyadari bahwa mereka perlu kembali inovasi, maka Steve Jobs dipanggil masuk kembali ke Apple dengan cara membeli perusahaannya ya, waktu itu Pixar kalau tidak salah. Iya, Pixar. Pixar dan Next ya, produk komputernya Next itu dibeli sama Apple, sehingga itulah yang menjadi teknologinya Next kalau tidak salah. Teknologi Next itulah yang menjadi dasar bagi produk-produk Apple yang mulai dengan huruf I itu. Semua I itu dari teknologi-teknologi yang dikembangkan baru, hasil inovasi setelah Steve Jobs kembali bergabung. Dia diundang masuk lagi. Karena memang sudah disadari bahwa setelah profil keempat, kita perlu profil kelima. Profil kelima itu kira-kira seperti profil keempat, seperti mangkok, tapi bukanya bukan ke bawah, tapi ke samping kanan. Oke? Jadi mereka fokus pada market dan inovasi. Dan itulah yang berjalan sampai saat ini. Apa yang bunyi-bunyi ya? Oke. Jadi dari pelajaran mengenai siklus budaya dari Apple Computer ini terlihat bahwa sebenarnya budaya itu memang sudah seharusnya diubah-ubah. Harus berubah, tidak bisa statik mulai dari awal berdiri sampai berkembang cuma itu aja budaya, enggak. Itu memang harus sengaja diubah. Dan dari pelajaran ini juga kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang normal, yang wajar, itu kita tekankan pada dua budaya yang paling dekat. Contoh misalnya, kondisi yang bagus itu ada di profil 2 dan profil 4. Ya. Ada dua budaya yang ditekankan. Dia kalau yang budaya 2, dia fokusnya pada semua budaya kuadran atas ya. Kuadran atas itu kan artinya fleksibilitas. Mereka tekankan fleksibilitas. Berkembang pesat. Tapi tidak bisa lama-lama seperti itu. Karena terlalu lama ditahan, akibatnya profil 3 mereka banting setir kan. Nanti setelah gara-gara banting setir, sudah cukup lama banting setir, baru tuh normal ke profil 4. Itu fokusnya pada kontrol. Kalau tadi stabilitas, ini malah pada kontrol. Budaya kelima yang dibuka ke kanan itu bicara mengenai budaya eksternal, fokusnya ke eksternal, inovasi dan pasar. Nanti kalau sudah itu jalan, kembali lagi profil 2, sudah itu balik lagi, mangkoknya belok kiri, itu antara clan dengan hierarki. Kira-kira seperti itu. Jadi budaya dia akan mutar-mutar seperti ini. Seperti itu. Jadi dengan ini kita semua bisa menyadari bahwa memang harusnya budaya itu disesuaikan dengan perkembangan kondisi perusahaannya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Ini contoh dari hasil survei mengenai budaya di perusahaan-perusahaan agriculture, forestry, dan fishing. Biasanya seperti ini. Ini survei sebelum zaman disruptif ya. Sebelum zaman disruptif. Di mana, thank you Pak Nur Hajat, di mana pada saat itu mereka menekankan pada market, nomor 1, nomor 2 hierarki, nomor 3 clan, nomor 4 advocacy. Ini seperti ini biasanya perusahaan-perusahaan itu bergerak di tahun-tahun sampai tahun 2010-an lah kira-kira. Karena ini dibuat oleh ini gambar ini sambil dari buku hasil survei tahun 2010. Kemudian kalau finance, insurance dan real estate seperti ini. Market, clan, hierarki, advocacy. Kira-kira seperti ini budayanya. Kemudian manufacture seperti ini, dia market, kemudian hierarki, karena manufacture harus lancar ya, tapi mereka berdasarkan penguasaan pasar, sehingga muncul istilah seperti apa, kanban, atau ban berjalan, kayak gitu. Itu budaya-budaya ini nih. Market berdasarkan pasar. Jadi mereka produksi berdasarkan permintaan pasar. Kemudian clan, kemudian advocacy. Kemudian mining, seperti halnya itu, mirip lah. Market, hierarki, clan, baru advocacy. Mereka mau hasilnya pasar dikuasai, prosesnya lancar, orang-orangnya dekat, dan ada juga research and development-nya. Kemudian konstruksi, tidak beda jauh.
gambar layang-layangnya kayak begitu ya. Nah, cuma yang agak beda ini public administration atau pemerintahan ya. Di pemerintahan ini penekanannya pada hierarki, iyalah namanya juga pemerintahan, harus kontrolnya harus kencang tuh. Kemudian service atau jasa, ya dia hierarki, kemudian market, hierarki, kemudian client, terakhir advocacy. Retail dan perdagangan wholesale, market, hierarki, client, advocacy. Nggak beda jauh. Transportasi, komunikasi, atau utilities, itu market, hierarki, client, advocacy. Nah, kalau Anda melihat bagaimana perusahaan-perusahaan di dunia budayanya, kalau Anda lihat, selalu nomor 4 itu advocacy. Oke, Anda lihat ya. Ini di transportasi, ini di retail, services, public administration, construction, mining, manufacture, finance, apalagi agriculture, semuanya advocacy nomor 4. Inilah yang menyebabkan karena dunia ini terlalu lama kurang invest. Kalau saya bilang ya, budaya ini kan bicara masalah investasi ya, yang mana kita mau tekan habis. Kurang invest dalam bidang research and development. Akibatnya begitu terjadi perubahan itu karena research development ini tidak bisa ditahan-tahan lagi, itu jadinya meledak. Terjadi ledakan teknologi yang tadinya tidak dipakai sama perusahaan-perusahaan, tiba-tiba meledak deh. Dan gara-gara meledak itu perusahaan-perusahaan yang tidak mau menggunakan, tidak terlalu banyak investasi waktunya, usahanya, perhatiannya ke research and development, tiba-tiba langsung hilang aja. Contoh misalnya perusahaan-perusahaan taksi yang digilas sama ojek online, ya kan? Perusahaan-perusahaan transportasi. Karena mereka dari dulu mikirnya ya udahlah, apa yang mau diinovasi dalam bisnis transportasi misalnya. Ya dari dulu taksi begitu. Kalau bukan di telepon ya lambaian tangan di jalan, itu yang membuat taksi jalan, bisnis ini jalan. Ngapain lagi inovasi? Udah begitulah caranya bisnis. Karena minimnya inovasi seperti itu, tiba-tiba ada orang yang membuat software, yang membuat ya ojek online, kasarnya seperti itu. Tiba-tiba mereka tidak bisa lagi menahan gempuran itu. Kenapa? Kurang invest di advocacy, kurang inovatif, terlalu terina bobo. Oke. Itu sedikit gambaran saya lihat dari kenapa sampai terjadi era disrupsi seperti saat ini. Saya lihat memang karena lupa berinovasi, perusahaan-perusahaan ini lupa berinovasi. Akibatnya muncul penantang baru dan inovasi full, habis mereka. Jadi pesan moralnya adalah ya untuk yang saat ini udah lihat tuh perusahaan-perusahaan diganyang habis sama perusahaan baru yang inovatif. Jangan mau jadi dinosaurus, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini dan presentasi dari saya. Ada pertanyaan barangkali? Silakan Pak. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, silakan. Atau ada yang mau ditambahkan barangkali? Oke, kalau memang sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak. Oh, ada ya? Sebentar, maaf. Untuk masing-masing departemen dalam perusahaan, terus? Iya. Atau bisa di-unmute barangkali, Pak? Silakan. Oh, sorry. Untuk masing-masing departemen dalam perusahaan apa berbeda? Oh ya, untuk sebenarnya begini, budaya itu dia harus sama untuk seluruh perusahaan. Jadi, kalaupun ada sedikit yang berbeda, itu hanya sedikit, tapi sama semuanya. Kenapa? Karena beda. Budayanya di setiap departemen itu beda. Atau setiap region, misalnya region, perusahaan ini punya 10 region, 5 region, satu region Asia, satu Afrika, satu Eropa misalnya. Itu beda-beda, itu kacau itu. Kacau itu. Itu artinya pemimpinnya itu tidak kuat.
atau memang tidak punya budaya. Pemimpin tertingginya. Dia tidak bisa mengarahkan budaya. Tapi sebenarnya begini sih, kalau budayanya nggak kuat, perusahaannya nggak bakalan besar deh. Bubar aja sendiri. Jadi sebenarnya kuncinya bikin perusahaan besar itu adalah budaya yang kencang. Itu pondasi yang kuat banget. Dan seperti contoh tadi Steve Jobs dia bisa bikin budaya, tapi untuk bisa berkembang lebih bagus lagi, dia harus punya pemahaman bahwa budaya itu memang perlu diubah-ubah. Jangan dikunci mati seperti itu. Mentang-mentang itu yang berhasil bikin usaha ini berdiri ya, dari tiarap menjadi bisa berdiri, nggak mau diubah-ubah lagi. Jadi benar Pak. Jadi memang untuk setiap departemen, jangankan departemen, region aja harus sama budayanya selama beberapa tahun yang sama ya. Contoh apakah misalnya di awal-awal kita mau menekankan pada advocacy dulu. Jadi saran saya di awal-awal itu mulai dari advocacy. Sudah itu inovasinya dikencengin ya. Sudah itu kliennya, kedekatan orangnya itu diperbaiki sambil masih tetap jaga nih inovasi kencang. Begitu sudah berubah, inovasinya agak dikendorin, kemudian hierarkinya yang dikencengin, sistemnya dibenahi. Jadi kedekatan orang masih terjaga, kliennya, tapi hierarki diperbaiki, sistem sudah dibangun. Begitu sistemnya sudah agak kencang, pelan-pelan kliennya ditarik nih. Jangan terlalu dekat lagi nih orang-orang, tapi mari kita berkompetisi supaya bisa memberikan hasil. Market dikencengin, hierarki masih dijaga. Oke? Setelah cukup lama di hierarki dan market, nah kita mulai lagi advocacy atau inovasi lagi kan. Nah, itu hierarki dilonggarin dikit. Kenapa ada yang perlu dilonggarin? Karena begini. Sebenarnya kalau kita lihat baik-baik ya, klien dan market itu dua hal yang bertentangan loh. Itu udah ada titik temunya tuh. Bagaimana bisa kita saling bergotong royong kalau kita juga saling berkompetisi? Nggak ada cerita itu. Oke, itu aslinya. Kalau diagonal seperti ini, itu saling berlawanan habis tuh. Tidak bisa kita membuat budaya gotong royong kalau kita sendiri saling berkompetisi di dalam. Nggak ada cerita itu. Begitu juga ada advocacy dan hierarki. Tidak mungkin ada kebebasan inovasi, kebebasan berkarya, berpikir kreatif kalau semuanya diatur. Atau sebaliknya, tidak mungkin teratur kalau semuanya orang berinovasi. Apanya mau diatur? Inovasi itu tidak teratur. Lawannya hierarki itu, sistem. Oke? Jadi pada saat kita mau memperkuat hal yang sudah agak lama kita tinggalkan, misalnya sudah agak lama tinggalkan advocacy, maka apa boleh buat? Hierarki harus diundur gas. Jangan dipegaspol lagi. Pada saat advocacy digas, hierarki lepas. Market digas, klien lepas. Bukan berarti lepas itu ditiadakan ya. Nggak digas saja, dibiarin pelan. Jadi kayak kendaraan habis digas, kan nggak kan, tapi nah itu masih larinya itu biarin aja dulu. Sampai kembali waktunya untuk dia digas kembali. Oke, perubahan-perubahan itu tergantung dari kondisi perusahaan. Bisa 5 tahun, bisa setiap 10 tahun, bisa juga 3 tahun. Tapi yang jelas nggak 1 tahun deh, terlalu cepat. Nggak 1 tahun kira-kira. Paling cepat itu 3 tahun. Bahkan bisa sampai belasan tahun. Tergantung dari ukuran organisasinya. Oke, jadi jawabannya jelas, departemen itu tidak boleh punya budaya sendiri-sendiri. Kalau hanya tradisi, kebiasaan, iya boleh. Beda ya tradisi dan budaya ya. Kalau tradisi misalnya departemen ini biasanya kalau ada yang ulang tahun, ada makan-makan, itu kan tradisi, bukan budaya tuh. Kalau budaya seperti yang tadi saya cerita, itu budaya. Memang beda platform. Kalau tradisi mah cuma kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan. Tapi tradisi itu sebenarnya berasal dari budaya. Misalnya contoh, budaya makan-makan. Itu kan budaya kedekatan atau klan. Benar nggak? Sementara budaya untuk kebiasaan ya seperti meeting bulanan untuk memperlihatkan kinerja kita masing-masing, itu kan budaya kompetisi, market tuh. Sekaligus hierarki tuh, memperlihatkan sistem kita berjalannya bagaimana, dashboard perusahaan kita seperti apa, itu kan hierarki tuh. Kemudian ini yang jarang sekali contohnya, menghargai inovasi-inovasi yang dilakukan karyawan. Perbaikan-perbaikan apa yang dibikin oleh karyawan, oleh perusahaan, oleh manajemen apa, itu contoh budaya advocacy. Dan itu tidak banyak contohnya kita terapkan di Indonesia. Paling kalau ada yang berhasil,
melakukan inovasi, melakukan perbaikan di proses kerjanya, atau bikin hasilnya lebih bagus, paling cuma ditepukin tangan atau dibikinkan apa, sudah. Tapi nggak ada yang lebih spesial daripada itu. Akibatnya ya memang ad hoc risk itu budaya yang biasanya tidak terlalu diunggulkan. Kalaupun ada, cukup dilimpahkan kepada bagian research and development lah, lead bank lah. Tapi yang lain nggak ada tuh. Padahal harusnya ad hoc risk itu bukan cuma satu departemen, tapi seluruh perusahaan. Sebuah harus berpacu untuk menciptakan inovasi. Kalian juga begitu. Nggak ada dibilang yang dekat coba bagian ini, bagian sana nggak dekat, orang-orangnya nggak ada kerjasama. Nggak bisa, harus sama semuanya. Dan itulah tugas pemimpin, untuk pemimpin tertinggi ya, dengan jajaran level 1-nya, level 2 sampai level ke bawahnya, memastikan bahwa memang ada budaya yang lagi dianut dan lagi digaspol, dan itu tersosialisasi kepada seluruh karyawan, sehingga semua paham bahwa perusahaan dalam waktu sekarang ini sampai beberapa tahun ke depan akan seperti ini. Contoh misalnya kayak tadi ya, yang di mana tuh, si Apple tuh. Nah, yang ini nih contohnya. Sekarang misalnya contoh profil budaya kita adalah seperti di profil 2. Kita menekankan pada inovasi dan kedekatan antar karyawan. Untuk itu semua usaha-usaha ini akan kita lakukan. Itu perlu dibikinkan training, kebiasaan apa segala macam. Mengenai implementasinya, panjang cerita itu Pak, kalau seperti ini. Ini teorinya aja dulu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Thank you Pak Hajat. Sampai ketemu lagi, insya Allah di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.